Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku lihat di sini ada seseorang dari masa lalumu. Dia ini ternyata masih sering kayak mengelola koneksi hati dari hati ke hati di antara kalian berdua. Jadi dia ini sering loh, kayak misalkan dia lagi santai ya, misalkan istirahat dari kerjaannya, tiba-tiba mikirin, mengafirmasi, memanifestasikan, dan di hatinya itu selalu berkata, aku rindu kamu, kamu lagi ngapain ya, sehingga rasa rindu yang dia rasakan di saat itu tersalurkan ke kamu. Makanya di sini kadang kamu kok tiba-tiba kepikiran dia, pengen tahu dia, apa kabar dia, kok rindu dia juga gitu ya. Karena di sini ini orang lama nih suka memanifestasikan, mengafirmasikan kamu gitu ya. Sering selalu ingin terkoneksi dengan kamu dari hati ke hati seperti itu ya. Oke, kita lihat siapakah dia. Oke, aku melihat kayak ada seseorang yang lagi mengisolasi diri, atau mungkin kalian berdua sama-sama lagi mengisolasi diri akibat dari perpisahan yang telah terjadi selama ini ya, kayak abis dari putus, terus tuh kayak lebih memilih untuk menutup diri, fokus dengan diri sendiri aja, terutama tentang menyembuhkan luka hati atau rasa patah hati dari perpisahan kalian, seperti itu ya. Aku melihat di sini, terus itu juga kayaknya memang butuh waktu untuk sembuh dari perpisahan yang mungkin menyakitkan bagi kalian, ya, baik kamu atau dia, ya. Dan aku melihat di sini kalian mungkin akan segera siap untuk memulai awalan baru lagi dalam hubungan. Terus itu juga mungkin kamu berdering dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu dan mungkin lebih bijaksana. Atau silakan disituasikan saja siapa di sini yang lebih tua. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya si dia ini ingin kembali lagi nih, namun dia tahu bahwa kalau misalkan mau kembali lagi ke kamu, mau terhubung lagi dengan kamu, dia harus bisa bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan perhatian kamu. Kenapa dia ingin kembali lagi? Karena dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu itu waktunya kurang ya, gak cukup gitu. Mungkin selama ini kalian lebih banyak waktu berpisahnya dibandingkan waktu bersamanya, kayak gitu. Jadi kayak merasa kurang gitu, ada selalu untuk kamu berdua doang kayak gitu ya, punya quality time bersama itu kayak kurang menurut dia. Jadi aku lihat di sini dia pengen kembali lagi, pengen datang lagi seperti itu. Oke, dan aku lihat ternyata selama ini ketika kalian menjalani hubungan ini, seperti hubungan ini tuh mengatakan ke kalian bahwa memang dalam menjalani hubungan ini, hal yang benar adalah mengakhiri hubungan. Seperti itu. Ya, karena memang hubungan ini kan menyakitkan ya, makanya di sini kalian harus menyembuhkan hati kalian dulu dari hubungan yang menyakitkan itu. Karena kalian serasa bahwa menjalani hubungan bersama dia ini terasa beban banget bagi kalian. Ya, tidak peduli seberapa kerasnya kalian mencoba untuk menjaga segala sesuatunya tetap berjalan, ya, tetap benar, semuanya itu tidak berjalan dengan baik. Ya, justru malah semakin lama semakin terlalu terasa sulit untuk diatasi seperti itu. Seperti ada sesuatu yang memang sudah tidak bisa dikontrol oleh kalian gitu, oleh kamu gitu ya. Dan tidak peduli seberapa buruknya situasi, dan kamu tahu bahwa tindakan yang tepat adalah meninggalkan dia atau pergi dari dia. Tapi aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang masih menahan kamu, kayak ada sesuatu yang mungkin kayak tidak membiarkan kamu mengakhiri hubungan ini. Entah itu pikiran kamu,
ya, tiba-tiba terfikir, aduh apakah aku bisa move on, atau bisa jadi juga sebenarnya dia yang mungkin nanti akan menghalangi kamu untuk benar-benar pergi dari dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat ada sesuatu yang memang penting bagi kalian berdua di sini. Kalau misalkan dan bukan kalau misalkan ya, dan bahkan kalau di sini kamu tahu bahwa kamu akan lebih menderita jika terus menjalani hubungan ini, tapi ada sesuatu yang memang menghalangi kalian ini. Entah itu pikiran, entah itu situasi, atau mungkin nanti dianya yang akan memblokir kamu untuk tidak mengakhiri hubungan ini. Jadi kalau aku lihat ya, masih akan ada situasi yang mencegah gitu loh, kalian benar-benar akan berakhir. Nah, bisa jadi karena The Hermit di sini ya, kemungkinan ini dia yang akan kayak menunda kamu untuk benar-benar pergi gitu. Ya bisa dibilang lah penghalangnya kamu nanti untuk pergi ini. Jadi mungkin suatu saat nanti ketika kamu sudah mulai move on, ketika kamu sudah mulai ikhlas ya memilih untuk pergi, ini orang tiba-tiba ucuk-ucuk datang. Karena ada Knight of Cup di sini, dia ternyata masih sayang sama kamu, masih cinta, masih memendam rasa sayang, sentimen terhadap kamu itu, ya masih menyimpan rasa gairah, sayang, cinta, kasih sayang ke kamu, sehingga di sini dia ingin menunjukkan ke kamu. Nah, aku lihat di sini dia lagi dalam proses perjalanan menuju ke arah kamu. Jadi kalau aku lihat mungkin nggak dalam waktu-waktu dekat juga, karena masih dalam proses. Ada yang perlu dia lengkapi dalam hidupnya untuk bisa datang ke kamu, atau ada sesuatu yang sedang dia persiapkan untuk datang lagi ke kamu. Entah itu apa, kalau aku lihat sih salah satunya adalah tentang materi, tentang uang. Ya, mungkin saat ini dia sedang dalam berproses untuk menstabilkan materi dan uang dia untuk bisa lebih percaya diri, kayak apa sih, menunjukkan bahwa dia sudah stabil gitu, sehingga dia sudah mampu untuk memiliki keluarga yang makmur. Ya, aku lihat di sini mungkin salah satunya ini materi. Nah, kalau udah ngomongin materi itu kan nggak dalam waktu cepat ya bisa bisa stabil keuangan, kecuali kalau dia dapat rezeki nomplok ya, tiba-tiba tanah dia kegusur karena mau buat jalan tol, nah bisa jadi cepet tuh. Nah kalau misalkan ini dalam proses ya seperti biasanya ya, dia bekerja, dia cari cuan, dia cari pekerjaan tambahan untuk tambah-tambah cuan, ya mungkin itu butuh waktu gitu. Ya, jadi kalau aku lihat kemungkinan tidak dalam waktu cepat, karena di sini lihat kuda ini itu seperti mau melangkah tapi dia berjalan bukan lari gitu ya. Nah, ini orangnya aja masih tegak lurus ya kan. Kalau misalkan kuda ini lari, otomatis badan dia akan condong ke depan kan. Seperti itu. Atau miring gitu. Tapi ini enggak, kudanya seperti jalan. Jalan santai gitu loh. Jadi ini dalam proses ya. Seperti itu. Dan nampaknya juga aku lihat dia ini kayak sedang tersandung kasus penyalahgunaan kekuasaan deh. Ya, dia pernah punya jabatan dalam karir dia, dalam pekerjaan dia tuh. Ya, punya jabatan yang cukup bagus gitu ya, dipandang orang lah ya. Punya posisi yang bagus, entah itu manajer, direktur, or everything, apapun ya. Pokoknya dia kayak punya jabatan yang cukup bagus. Terus dia menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau yang entah apalah, menyalahgunakan kekuasaannya untuk apa gitu. Pokoknya intinya dia menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga berdampaknya sampai sekarang. Aku lihat mungkin dia dipecat, sehingga ya saat ini keadaan keuangan dia terganggu, ya karir dia juga mungkin terganggu. Saat ini mulai dari nol lagi, seperti itu. Terus itu juga aku lihat memang orangnya itu sombong, tapi dia pintar mengendalikan diri. Orang yang sangat otoriter, manipulatif, tapi juga kaku. Orang yang keras kepala, kurang disiplin, kurang terkendali ya. Dia ini kayak punya masalah dengan ayahnya, atau bisa jadi mungkin dia ini anak yatim. Ya, tidak
tidak memiliki ayah atau sudah tidak ada ayah, atau bisa jadi dia ini sosok ayah yang tidak hadir bagi keluarganya. Mungkin dia meninggalkan keluarganya begitu saja, atau dia bercerai, seperti itu ya. Jadi tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi anaknya, seperti itu. Orangnya mendominasi, ribet aku ngomongnya. Mendominasi ya, mendominasi terus tiran. Jadi semena-mena gitu loh. Sok berkuasa, bukan sok berkuasa tapi memang berkuasa. Ya punya gaya kepemimpinan itu yang berkuasa, seperti itu. Manipulatif, mendominasi, menjadi sosok ayah yang tidak hadir, atau mungkin dia sudah tidak memiliki sosok ayah, atau dia punya masalah dengan ayahnya. Oke, kemudian aku melihat di sini nampaknya memang dia merasa bahwa hubungan kalian itu situasinya sulit sekali ya. Sulit sekali, apalagi di sini kalian sangat berjuang untuk bisa rukun satu sama lain ya. Banyak hal yang kalian lakukan untuk bisa tetap rukun, tapi kok ya sesulit itu gitu untuk rukun. Ada aja pertengkaran, ada aja perselisihan, ada aja kecurigaan, seperti itu. Sehingga sering sekali ya udah kayak saling nggak nyaman, seperti itu. Banyak sekali ketidaksepakatan dan ketidakpuasan yang ada di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini kalian selalu berjuang untuk bisa selalu terhubung dengan cara yang lebih dewasa gitu ya. Lebih bijaksana nih, ada The Hermit. Ya, selalu berusaha untuk terlihat dewasa, terlihat bijaksana dalam menghadapi hubungan ini. Tapi ya ada aja. Ya, ada aja masalahnya. Walaupun di sini kalian satu sama lain saling mencoba untuk saling memahami dan menyetujui hal-hal yang sama, tapi aku lihat di sini kayak kamu dengan dia itu selalu mengalami perebutan kekuasaan. Jadi kayak selalu ingin menunjukkan power, ya ego masing-masing. Kamu pengennya dilihat, pengennya apa sih? Mengontrol dia, dianya juga pengen mengontrol kamu, atau menunjukkan power bahwa aku tidak bisa dikekang, dia juga merasa tidak bisa dikekang. Nah, seperti itu, tidak bisa dikontrol, sama-sama tidak bisa dikontrol, sehingga ada rasa ingin lebih berkuasa, seperti itu satu sama lain ya. Jadi terlihat jelas nih kayak pengen untuk saling mendominasi ya. Nah, mungkin situasi inilah yang membuat kalian terus-menerus adanya konflik, karena nggak mau ada yang mengalah, nggak ada yang mau apa ya, apa sih ya, mengalah gitu, karena pengennya terlihatnya aku loh yang berpower, tapi aku yang lebih berpower, kayak gitu loh ya. Jadi kayak ada kompetitif di antara kalian untuk menunjukkan power di sini. Dan tuh nih ya, jadi di sini mana tadi, di sini ada penyalahgunaan kekuasaan, di sini juga ada penyalahgunaan. Jadi kuat banget dia ini dulu pernah melakukan suatu penyalahgunaan sehingga berdampaknya sampai sekarang gitu ya. Itu tadi kayak aku bilang, misalkan dia punya jabatan yang cukup tinggi, dia menyalahgunakan, misalkan punya apa ya, membuat suatu aturan ya, aturan yang nyeleneh gitu. Terus itu akhirnya di sini ditentang oleh rakyat di kantornya, atau mungkin rakyat di lingkungannya ya, di circle-nya itu. Akhirnya mungkin dia dipecat ya, akhirnya sekarang berdampak pada kehidupannya. Aku lihat di sini. Akhirnya hubungan kalian juga berdampak di sini, aku lihat ya. Hubungan yang sangat menyakitkan, memberikan luka yang mendalam bagi kamu, rasa sakit yang sangat mendalam bagi kamu. Terus itu juga aku lihat hubungan yang toksik ya, hubungan yang sudah gagal, hubungan yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki ya, karena masalahnya cukup pelik ya, cukup besar. Selain masalah yang ada di internal antara kamu dengan dia juga lagi punya masalah dengan pribadi dia gitu loh, dengan penyalahgunaan ini, akibat dari penyalahgunaan yang dia lakukan ini. Itu penyalahgunaannya tentang kekuasaan, aku lihat di sini ya. Tapi bisa jadi ya hal lain juga, misalkan narkoba juga bisa ya, tapi ini lebih kuat, lebih banyaknya kekuasaan. Kemudian akhirnya ya udah hubungan kalian kacau balau ya, makanya di sini kamu memilih untuk pergi, meninggalkan dia, seperti itu. Karena memang aku lihat prinsip kamu ataupun dia itu sebenarnya sama, ingin memiliki keluarga yang makmur gitu ya.
mungkin satu sama lain ingin sukses dulu, baru berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan atau berkomitmen seperti itu. Karena ini aku lihat apa itu namanya, Ten of Pentacles itu kan tentang keluarga yang makmur ya, keluarga yang stabil secara materi maupun emosional seperti itu. Sebenarnya ya, kalau aku lihat sebenarnya dia ini berasal dari keluarga yang mampu sih, stabil, makmur ya. Hanya saja mungkin karena dia ini melakukan kesalahan ini, penyalahgunaan kekuasaan ini, sehingga mungkin ada masalah dengan keluarganya, aku lihat di sini ya. Sehingga mungkin apa ya, secara mungkin warisannya akhirnya kejual untuk menutupi masalah dia, seperti itu. Dan aku melihat juga sebenarnya dia menginginkan hubungan yang memiliki dasar yang kuat, pengen juga hubungannya punya kemakmuran dan konsistensi jangka panjang seperti itu ya. Karena kalau aku lihat dia juga ingin sebenarnya ya memiliki hubungan yang damai, penuh dengan kegembiraan. Terus itu juga dia memiliki pandangan yang umum dan atau klasik tentang nilai-nilai keluarga. Jadi sangat-sangat menghargai arti sebuah keluarga seperti itu. Bahkan dia pun ingin sekali berumah tangga ya, atau bertunangan dengan kamu, melakukan pernikahan atau perjanjian pernikahan seperti itu ya. Dan juga ingin punya hubungan yang lebih kuat. Cuman ya itu, prinsip dia adalah dia makmur dulu gitu loh. Dia stabil dulu secara materi, baru dia berani untuk melangkah maju seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang ada prinsip yang membuat dia mungkin belum berani untuk melangkah maju bersama kamu. Ini tentang kemakmuran. Ya, bisa jadi mungkin kalian ada kesenjangan di sini. Ya, ada perbedaan, mungkin kamu secara materi lebih baik dari dia, sehingga ya dia juga pengen setara gitu loh. Ya, dia intinya gini, dia tuh nggak mau nanti ketika dia menjalani suatu rumah tangga, tapi keadaan finansial itu ternyata jomplang gitu loh. Ya, apalagi kalau misalkan dia seorang pria. Kalau dia seorang pria, dia yang secara keuangan itu lebih rendah atau tidak memiliki pendapatan, ya, justru kamu yang seorang wanita justru mencari uang atau pendapatannya lebih dari dia, itu dia ngerasa kayak nggak bisa gitu. Itu prinsip, itu udah menjadi keinginan dia. Dia pengen dalam keluarga yang nanti dia jalani itu secara finansial tidak bermasalah, ya, seperti itu. Oke, kita lihat perasaan dia sebenarnya deh ya sama kamu itu sebenarnya seperti apa. Untuk saat ini, kalau aku lihat ya, dia memang harus. Oke, sorry ya, videonya kepotong tadi, aku ulang aja ya. Jadi nampaknya seharusnya dia saat ini tuh memang lagi fokus ke diri dia dulu ya, ke karir, ke keuangan, ke finansial. Intinya dia mencintai diri dia terlebih dahulu. Dan aku lihat juga dia melihat kamu, sekarang kamu tuh lagi mencintai dirimu sendiri juga gitu loh. Jadi menurut dia ya udah saat ini toh dia lihat kamu juga lagi tenang, nyaman, aman, damai, bahagia tanpa dia, dan lagi fokusnya juga ke karir, ke keuangan seperti itu. Dia juga saat ini memang lagi dilihatnya lagi memang yang harus dia prioritaskan adalah karir, uang, dan dirinya sendiri aja dulu, stabil dulu secara kehidupan dia kayak gitu. Kemudian ada worth waiting. Toh aku lihat juga di sini dia merasa bahwa kalaupun mau sekarang juga datang ke kamu, itu nampaknya tidak bisa karena seperti ada yang memblokir dia untuk datang ke kamu gitu. Jadi pemblokiran ini memang semesta yang atur gitu ya. Kenapa dia merasa kayak terblokir? Karena ada sesuatu yang perlu lebih penting dia pedulikan terlebih dahulu.
yaitu kestabilan nih, kestabilan ini ya, karir, keuangan seperti itu. Jadi makanya di sini dia belum atau mencegah diri dia untuk tidak datang dulu ke kamu atau tidak bersama kamu dulu gitu ya. Karena bukan saatnya, bukan saat ini waktunya bagi dia untuk memikirkan cinta-cintaan dulu dengan kamu atau memperjuangkan cintanya ke kamu. Karena keadaan uang dia aja sekarang lagi menipis. Mau ngomongin tentang cinta-cintaan ya ambiar gitu, nanti juga malah nanti nambah masalah baru, kamu justru malah pengen ini pengen itu, dia tidak bisa memenuhinya gitu. Apalagi kalau misalkan di sini ada yang LDR gitu ya. Jadi makanya di sini dia merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk datang ke kamu gitu, karena saat ini dia fokusnya di karir, keuangan, finansial, kestabilan diri ya, kesuksesan diri dia seperti itu nih. Ada free yourself, intinya saat ini fokus dulu ke diri sendiri gitu. Dan dia melihat juga kamu saat ini juga lagi fokusnya ke diri sendiri, karir, uang seperti itu ya. Kemudian ada release your ex. Nah, aku lihat juga di sini dia itu sebenarnya ingin melepaskan energi mantan-mantannya, mau itu kamu ataupun yang lainnya ya. Tapi herannya dia ini nggak bisa gitu loh mencoba healing atau melupakan kamu atau move on dari kamu. Justru malah di sini dia itu setiap harinya tuh kayak pengen selalu tahu kabar kamu, keadaan kamu. Pokoknya di sini dia masih sering stalkingin kamu. Jadi sebenarnya dia ini pengen move on, ya pengen fokus dulu ke diri dia gitu. Tapi nggak bisa. Pikiran dia selalu tertuju ke kamu lagi, keinget kamu lagi, rindu kamu lagi, pengen tahu kabar kamu, apa yang terjadi dengan kamu. Seperti itu. Akhirnya ya udah move on dia tuh kayak apa ya, terhalang lagi dengan keingintahuan dia tentang kamu, stalking akhirnya nggak jadi dia move onnya, tapi nanti sewaktu-waktu pengen move on lagi, tapi abis itu pengen tahu lagi keadaan kamu. Jadi move on dia tuh nggak kelar-kelar gitu loh, pengen move on tapi selalu keinget kamu lagi, rindu kamu lagi, akhirnya stalking lagi, akhirnya tumbuh lagi rasa cinta itu, gitu-gitu terus aku lihat di sini. Jadi pengen tahu, bahkan mungkin kamu pun seperti itu ya, kamu pun mungkin seperti itu karena getting to know each other, saling ingin mengetahui satu sama lain gitu kan. Jadi seperti itulah ya. Nah, karena sejujurnya dia juga pengen engagement, pengen adanya peningkatan level di hubungan kalian, ke komitmen. Kalau kemarin hanya sekedar kayak PDKT-an atau pacaran, dia pengennya mungkin bertunangan atau menikah juga dia pengen. Justru malah ini lebih kuat sebenarnya energinya. Hanya saja harus ditutupi dengan keadaan ini. Nah, keadaan kestabilan finansial dia ini. Makanya di sini dia itu ya apa ya, bergaya seolah-olah tidak butuh kamu, sudah tidak ingin kamu, memilih untuk berpisah dengan kamu ya ini gitu loh. Ada rasa ketidakmampuan dari dia untuk mewujudkan hubungan level tinggi dengan kamu itu. Ya gimana ya, masa mau ngajak kamu nikah tapi dianya masih tidak memiliki aset, tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan yang mapan seperti itu. Ya, dia juga nggak mau gitu. Harga diri, karena ini prinsip. Dia ingin memiliki keluarga yang makmur gitu. Jadi menurut dia ya nggak bisa untuk sekarang-sekarang juga. Dia juga pengen ini nih, ada kenaikan level di hubungan kalian. Makanya di sini karena perasaan ini semakin lama semakin besar dan ada keinginan ini yang semakin lama ingin dia wujudkan, makanya di sini dia mau move on pun nggak bisa, selalu keinget kamu terus gitu, selalu ingin tahu kabar kamu, selalu ingin stalkingin kamu terus gitu ya. Oke, ya aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada April, Juli, Mei, Februari, November, Januari, Maret, September, Desember, dan Oktober. Kemudian ini ada shio-shionya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada shio ular, shio babi, shio kambing, shio naga, shio kelinci, shio ayam, shio tikus, shio macan, shio anjing, dan shio kuda.
Kemudian angkanya, angka ini apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. (18, 11, 1, 25, 31, 4, 9, 7, 10, 19, 17, 27, 22, 3, 28, 30, 16, 29, 2, 23, 20, 14, 26, 21, 15, 13, 24. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. F, L, M, P, S, X, Z, D, C, A, R, V, N, J, Y, Q, T, G, E, K, U, I, B, dan W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ingat, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.